innama bunyatil masajidu lima bunyatlah, sesungguhnya masjid itu dibangun, masjid-masjid itu dibangun untuk niat awal yang membangunnya, yaitu masjid dibangun untuk apa? Untuk memuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka nggak pantas dipakai untuk yang lain. Sampai ulama-ulama pun ada perselisihan pendapat, perbedaan pendapat tentang tidur di dalam masjid. Ada ulama yang mengharamkan sama sekali tidur di dalam masjid, haram mutlaqan. Ada yang bilang makruh, ada yang bilang haram apabila untuk menginap, ada yang bilang haram apabila dia bukan perjalanan jauh, tapi kalau perjalanan jauh makruh. Ini perselisihan ulama tidur di dalam masjid. Jangankan tidur, mengangkat suara di masjid, mengangkat suara di dalam masjid, ulama banyak berbeda pendapat. Apa hukum mengangkat suara? Ada ulama mutlak haram, walaupun dia untuk apa? Belajar ilmu syar'iyah, untuk nasihat yang bermanfaat. Mengangkat suara di masjid haram. Ada ulama yang bilang, diantaranya Abu Hanifah, itu tidak haram apabila untuk belajar agama, untuk mengagungkan syiar Allah, maka nggak haram. Selain itu mutlak haram mengangkat suara. Yustahabbul iktsar fihi min dzikrillah. Pertama, orang masuk di dalam masjid maka sangat disunnahkan, sangat disukai untuk memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala, bitasbih, dengan kalimat subhanallah, wat tahlil la ilaha illallah, wat tahmid alhamdulillah, wat takbir, begitu juga mengucapkan Allahu akbar, wa ghairiha minal adhkar, dan selainnya daripada zikir. Wa yustahabbul iktsar min qiraatil Qur'an, begitu juga sangat dianjurkan di dalam masjid untuk membaca Al-Qur'an. Wa minal mustahab fihi qiraatu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk sunnah juga sangat disukai untuk seseorang membaca hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam masjid. Wala ilmil fiqh, begitu juga ilmu fikih, wasairul ulum asy-syar'iyyah, dan selainnya dari ilmu-ilmu syariat. Itu yang dikerjakan di dalam masjid. Jadi jangan kita masuk masjid malah main-main di dalam masjid. Qala Allah Ta'ala fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu wa yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal rijalun, di dalam rumah, maksudnya fi buyut, di rumah-rumah yang mana Allah izinkan di dalamnya untuk menyebutkan, untuk mengagungkan di dalamnya nama Allah dan bertasbih untuk Allah, mensucikan Allah, fiha, di dalamnya, bil ghuduwi wal asal, di waktu pagi hari maupun siang hari. Dan rijal di sini menjadi fa'il. Al-ayah, ini adalah ayat. Jadi ada rumah-rumah, tempat-tempat yang mana Allah sangat menyukai di dalamnya untuk menyebutkan nama Allah, untuk bertasbih, untuk berzikir di dalamnya, yaitu di dalam masjid. Wa qala ta'ala wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Dan Allah berfirman juga, barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar agama, syiar-syiar Allah, maka itu termasuk min taqwal qulub, termasuk ketakwaan hati. Kenapa disebutkan hati, dikhususkan hati? Karena namanya hati ini adalah sesuatu yang paling penting bagi manusia, yang mana idza salahat salaha jasadu kullu wa idza fasadat fasada jasadu kullu. Dan diitlakkan kepada hati, apabila hatinya udah baik maka seluruh amalnya akan baik.
dan apabila hatinya buruk, semua amalnya akan buruk. Dan kita lihat orang yang memuliakan syiar Allah, maka kelihatan ini hatinya bagus. Ini orang memuliakan apa-apa yang Allah muliakan, apa-apa yang Rasulnya muliakan, maka tanda-tanda hatinya orang ini bersih. Tapi kalau misalkan orang ngakunya bertakwa sama Allah, ngakunya orang baik, tapi dia nggak bisa jaga syiar-syiar Allah, maka kelihatan hatinya buruk. Dia ngaku cinta sama Allah, cinta sama Rasulnya, tapi nggak bisa memuliakan masjid, maka nggak bener, cintanya ada sesuatu. Orang ngaku cinta sama Allah, ngaku cinta sama Rasulnya, tapi mengolok-olok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, enggak, cintanya enggak benar. Orang cinta sama Allah, cinta sama Rasul, tapi mengejek atau mengolok-olok azan, enggak, cintanya enggak betul. Makanya kita lihat siapa yang memuliakan syiar agama, syiarnya Allah, maka itu adalah dari kesucian hatinya. Wa qala ta'ala wa man yu'azzim hurmatillah fahuwa khairul lahu inda rabbih. Dan barang siapa yang memuliakan apa-apa yang terhormat di sisi Allah, maka dia adalah termasuk khairul lahu inda rabbih, itu adalah sesuatu yang baik menurut Tuhannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa rawaina an Buraidah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bunyatil masajidu lima bunyat lah. Sesungguhnya masjid itu dibangun, masjid-masjid itu dibangun untuk niat awal yang membangunnya, yaitu masjid dibangun untuk apa? Untuk memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka nggak pantas dipakai untuk yang lain. Sampai ulama-ulama pun ada perselisihan pendapat, perbedaan pendapat tentang tidur di dalam masjid. Ada ulama yang mengharamkan sama sekali tidur di dalam masjid, haram mutlaqan. Ada yang bilang makruh, ada yang bilang haram apabila untuk menginap, ada yang bilang haram apabila dia bukan perjalanan jauh, tapi kalau perjalanan jauh makruh. Ini perselisihan ulama tidur di dalam masjid. Kenapa? Karena orang tidur itu bisa aja akhirnya dia mengeluarkan najis, bisa dia tiba-tiba kencing dan yang lain hal sebagainya. Dan karena masjid diciptakan bukan untuk tidur. Fahim tuh? Ini tidur selisihnya luar biasa. Jangankan tidur, mengangkat suara di masjid, mengangkat suara di dalam masjid. Ulama banyak berbeda pendapat. Apa hukum mengangkat suara? Ada ulama mutlak haram, walaupun dia untuk belajar ilmu syar'iyah, untuk nasihat yang bermanfaat. Mengangkat suara di masjid haram. Ada ulama yang bilang, diantaranya Abu Hanifah, itu tidak haram apabila untuk belajar agama, untuk mengagungkan syiar Allah, maka enggak haram. Selain itu mutlak haram mengangkat suara. Ini mengangkat suara di masjid, masalah dars aja masih ada perselisihan di antara ulama. Ini belajar mengagungkan Allah, masih ada perselisihan pendapat di antara ulama. Gimana kalau misalkan kita mengangkat suara untuk sesuatu dunia, untuk sesuatu yang fadhi, yang nggak ada gunanya? Wa ya'udzubillahi min dzalik. Jadi jaga kehormatan masjid. Jangan sampai kita meremehkan kehormatan masjid. Sampai-sampai ada satu riwayat Sayyidina Umar, ini Sayyidina Umar dulu menjadi khalifah radhiyallahu anhu. Ketika Sayyidina Umar sedang di masjid, tiba-tiba ada salah satu sahabat lagi ngobrol di dalamnya sampai mengangkat suara. Akhirnya nggak pantas lah sama Sayyidina Umar, nggak dipanggil gitu aja. Sayyidina Umar suaranya keras luar biasa. Enggak, Sayyidina Umar nggak panggil, nggak teriakin itu orang, tapi Sayyidina Umar minta salah satu sahabat panggil dia. Setelah itu sama Sayyidina Umar baru dinasihatin sama Sayyidina Umar. Ini padahal biasanya Sayyidina Umar kalau misalkan udah sesuatu yang melanggar syariat, Sayyidina Umar langsung angkat suara. Tapi di dalam masjid enggak, ta'adab, beliau jaga akhlak, jaga adab di dalam masjid, enggak langsung teriak begitu aja. Ini ingin amar ma'ruf nahi mungkar. Beliau di dalam masjid jaga akhlak, jaga
adab, maka nggak pantaslah bagi kita untuk mengangkat suara, apalagi kalam qabih, kalam yang nggak betul, omong jorok, omong kotor di dalam masjid. Wa iyadzu billahi min dzalik. Wa an Anas radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Anas radhiyallahu anhu wa ardhah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lil a'rabi. Ini hadis ini agak panjang. Intinya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya di dalam masjid, tiba-tiba ada satu orang A'rabi. Itu dia datang ke masjid, tiba-tiba dia langsung buka sarungnya, langsung kencing di masjid. Ini sahabat langsung teriak, bahin, bahin. Ini apa-apaan nih? Kok kita kurang ajar nih orang, langsung pada teriak sahabat, langsung pada pengen ngehalangin ini orang. Tapi kata Rasulullah apa? Biarin. Ya Rasulullah, di dalam riwayat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tuzrimuh, da'u, nggak usah diganggu kencingnya, biarin aja udah. Ini yang diajarkan Rasulullah SAW. Kenapa? Kalau misalkan dia lagi kencing, tahu diganggu sama sahabat, malah ditarik, akhirnya apa? Kencingnya kemana-mana, najisnya malah melebar. Nah, akhirnya kata Rasulullah, udah biarin aja dulu sampai dia selesai, biarin. Selesai dari situ baru akhirnya Nabi SAW mengatakan, inna hadhil masajid la tasluhu li syai'in min hadzal baul walal qadar. Sesungguhnya masjid ini enggak pantas untuk sesuatu seperti ini, mau kencing ataupun kotoran yang lain. Innama hiya li dzikrillah ta'ala. Sesungguhnya masjid itu untuk menyebutkan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sini juga a'immah mengambil faedah, diantaranya adalah haram kita itu meludah ke dinding masjid. Jadi jangankan kita qadar di dalam masjid, di dinding masjidnya pun tidak diperbolehkan, apalagi kita kencing di dinding masjid. Ini busok atau ludah ini dia bukan yang najis, kecuali yang dari dalam perut. Tapi ludah, busok itu tidak najis. Tidak diperbolehkan kita meludah ke dinding masjid. Kenapa? Termasuk ihanah lil masjid. Masjid diciptakan bukan untuk itu, tapi untuk menyebutkan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Innama hiya li dzikrillah ta'ala wassalah, untuk salat, wa qiraatil Qur'an, dan untuk membaca Al-Qur'an, kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faslun fi bayani ahkam tata'allaq bil jalis fil masjid wa dakhil ilaih. Fasal yang menerangkan tentang hukum-hukum yang berkenaan orang yang duduk di dalam masjid dan orang yang ingin masuk ke dalam masjid, orang yang masuk ke dalam masjid. Yanbaghi lil jalis fil masjid an yanwi al i'tikaf, dan dianjurkan bagi orang yang ingin duduk di dalam masjid, dia meniatkan i'tikaf. Untuk meniatkan i'tikaf, dan i'tikaf ini sesuatu yang luar biasa. Antum semua udah niat i'tikaf? Semuanya udah niat i'tikaf? Ada yang hafal niatnya? Nawaitul fi hadzal masjid ma dumtu fihi sunnatan lillahi ta'ala. Apabila kita niat i'tikaf, maka setiap duduknya kita di dalam masjid itu dihitung pahala. Kita diam kita di dalam masjid, bukan baca Quran, walal hadis, walal ta'allum, walal tadris, tapi niat kita untuk i'tikaf di dalam masjid itu sudah mendapatkan pahala. Inda Syafi'iyah yasih wa in kanat fi ghair Ramadan.
menurut pendapat madhab Syafi'i itu diperbolehkan niat i'tikaf walaupun selain Ramadan. Ada beberapa madhab yang hanya memperbolehkan i'tikaf hanya di bulan Ramadan. Nah, bagi orang yang duduk di masjid maka dianjurkan untuk niat i'tikaf. Fa innahu yasihhu indana walau lam yamkuth illa lahzah. Sesungguhnya sah niat iktikaf seseorang walaupun dia tidak diam di masjid kecuali hanya sebentar. Bal qala ba'dul ashab, bahkan sebagian sahabat mengatakan bahwasanya sah iktikaf seseorang yang masuk ke dalam masjid marran, walaupun hanya lewat aja. Dia masuk lewat satu pintu, keluar pintu yang lainnya, dan dia niat iktikaf, masuknya ini sudah mendapatkan pahala. Walam yamkuth, walaupun dia nggak diam diri di masjid, nggak diam di masjid, cuman lewat doang masjid, tapi dia niat iktikaf, maka niat iktikafnya sampai dihitung. Fayanbaghi lil mar'i aidan an yanwil i'tikaf, maka dianjurkan bagi orang yang hanya lewat pun, hanya lewat masjid juga untuk meniatkan i'tikaf. Liyahsula fadilatuhu inda hadzal qail, untuk mendapatkan fadilah yang mengatakan bahwasanya sah orang hanya lewat masjid itu mendapatkan fadilah i'tikaf. Wal afdalu ay yaqifa lahdatan thumma yamur, dan paling afdalnya untuk seseorang itu dia ketika masuk masjid yaqif syuaya, dia sebentar tunggu di masjid untuk mendapatkan fadilah yang lebih, yaitu fadilah i'tikaf, baru dia keluar masjid. Wa yanbaghi lil jalis fihi an ya'mura bima yarahu minal ma'ruf, dan dianjurkan pula bagi orang yang i'tikaf di dalam masjid, yang diam di dalam masjid, untuk melakukan apa-apa, untuk memerintahkan apa-apa yang dia lihat ma'ruf, yaitu amar ma'ruf nahi mungkar. Di luar masjid itu mustahabbah, malah wajib kita amar ma'ruf nahi mungkar di luar masjid, tapi di dalam masjid hadzal bi afdal. Yaitu gimana cara amar ma'ruf nahi mungkar? Ketika ada teman yang ngobrol, maka jangan ikut ngobrol, atau ente tegur dia, uskut, jangan ngobrol di masjid. Itu termasuk amru bil ma'ruf, menyuruhkan sesuatu yang ma'ruf. Orang lagi diam di dalam masjid nggak ngapa-ngapain, ente deketin, ahsan ente wirid, ahsan ente baca Quran daripada cuma diam. Hadza amar bil ma'ruf. Begitu juga wa yanha amma yarahu minal munkar, dan dianjurkan pula untuk mencegah sesuatu yang dia lihat perbuatan tersebut adalah perbuatan mungkar. Kayak yang tadi ada orang ngobrol di masjid, maka disunnahkan, dianjurkan untuk dia menahan orang tersebut jangan sampai berbuat mungkar di dalam masjid. Wa hadza wa in kana al-insanu ma'muran bihi fi ghairil masjid illa annahu yata'akkadul qawlu bihi fil masjid. Walaupun ini semua dianjurkan, diperintahkan untuk kita lakukan di luar masjid, tapi lebih dianjurkan lagi untuk kita lakukan di dalam masjid. Siyanatan lahu, niatnya apa? Untuk menjaga masjid dari sesuatu yang enggak pantas. Wal afdalu ayyakifa wa i'dhaman wa ijlalan wa ihtiraman, untuk kita ini mengagungkan masjid, memuliakan masjid, mengagungkan masjid, menjaga kehormatan masjid. Qala ba'du ashabina, dan berkata sebagian sahabat, man dakhala al-masjida falam yatamakkan min salati tahiyatil masjid. Ini kalau misalkan ada orang, maka ketika awal masuk masjid, sebelum dia duduk disunnahkan untuk salat tahiyatul masjid. Ada sunnah. Jadi siapapun, kapanpun waktunya, ketika dia masuk masjid disunnahkan untuk sholat tahiyatul masjid. Illa, ada yang bilang kecuali ketika khutbah atsaniyah, yaumul jum'ah, ketika khutbah yang kedua di hari Jumat, maka udah nggak sunnah lagi tahiyatul masjid. Tapi ada juga pendapat yang bilang tetap disunnahkan tahiyatul masjid selama belum mulai sholat Jumat. Jadi kapanpun waktunya, ketika kita masuk masjid maka usahakan untuk sholat 2 rakaat tahiyatul masjid. Dan ini sebelum seorang duduk di dalam masjid.
Jadi ketika dia masuk sebelum duduk pertama kali maka disunnahkan tahiyatul masjid, tapi kalau sudah duduk maka kesunnahannya hilang. Nah, makanya kita biasanya ketika hari Jumat ini, kalau antum di luar biasanya kalau dengar azan ya baru masuk masjid dengar azan Jumat itu diri. Nah, diri ini biasanya dia belum sholat tahiyatul masjid, maka tunggu azan selesai baru sholat tahiyatul masjid. Tapi kalau kita udah nggak sunnah lagi tahiyatul masjid, karena kita dari awal udah daras, dari awal udah tahiyatul masjid, sebelumnya udah duduk, udah belajar, maka ketika adzan yakfi bil julus, nggak usah kita berdiri. Kecuali yang ke hammam dengar ketika dia masuk lagi adzan, tunggu adzan selesai, dia diri sampai adzannya selesai baru tahiyatul masjid, biar dapat fadilah mendengar adzan juga fadilah tahiyatul masjid. Tapi kalau dia dari luar masuk masjid lagi adzan dia langsung duduk, maka fadilah tahiyatul masjidnya udah hilang, udah nggak disunnahkan lagi tahiyatul masjid. Nah terus kalau misalkan dia nggak bisa tahiyatul masjid, imma dia lupa atau dia langsung duduk dan lain hal sebagainya, imma li hadas karena dia ngobrol, imma li syughlin au nahwihi atau dia lagi sibuk atau yang lain sebagainya, yustahabbu lahu ayyaqula arba' marrat, maka disunnahkan untuk dia mengatakan hal ini sebanyak 4 kali, yaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Jadi kalau misalkan antum lupa tahiyatul masjid keburu duduk, maka disunnahkan membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar sebanyak 4 kali. Faqad qala bihi ba'dus salaf wa hadza la ba'sa bihi, dan telah mengatakan hal ini sebagian daripada salaf kita, dan hukum ini adalah tidak apa-apa, enggak ada yang bilang bid'ah, hadza mustahabbah. Nah, jadi bagi kita untuk menjaga hak masjid, sunnah-sunnah di dalam masjid, jangan ngobrol di dalam masjid. Ketika kita kosong pun di masjid nggak ada orang sama sekali, maka jaga haknya masjid. Apalagi antum kita lagi daras, lagi belajar, ada asatidzah di depan, antum masih berani ngobrol, hadza. Ketika pelajaran maka dengarkan pelajaran dan minta sama Allah biar dibukakan futuhal arifin. Semoga biar yang nggak paham apa yang disampaikan asatidzah bisa dengan izin Allah lebih dipermudah untuk masuk kepada diri kita. Dan termasuk tanda-tanda ilmu kita berkah, ilmu kita emang Allah ridha dengan ilmu kita, adalah kita menjalankan apa yang telah kita ketahui. Jangan sampai kita udah tahu ilmunya, udah tahu akhlak adabnya, tapi nggak digunain udah akhlak adab itu cuman untuk pelajaran aja, untuk tahu aja. Lah, nggak boleh. Kita ketika tahu sesuatu hal, maka suatu hal ini kita jadikan landasan, kita jadikan ilmu kita ini kita amalkan. Jangan sampai ilmu yang kita tahu hanya untuk menjadi beban kita aja. Wa alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wasan. Dan siapa yang punya ilmu tapi nggak ngamalin ilmunya, maka merekalah yang akan pertama kali diazab oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum para penyembah berhala itu diazab. Wa iyadu billahi min dzalik. Mungkin naktafi bihadzal qadar. Insyaallah kita lanjutkan pelajaran al-adhkar di minggu selanjutnya. Hadza ma aqulu lakum, wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.